Baik, setelah anak-anakku bisa menentukan faktor suatu bilangan sampai pada faktor persekutuan bilangan, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang kelipatan bilangan. Yang kedua, kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Coba saya di sini ada ilustrasi atau cerita sedikit. Suatu pabrik memproduksi biskuit. Anak-anak suka biskuit kan? Nah, ini contohnya biskuit dengan jumlah 200 biskuit setiap menit. Jika pabrik memproduksi selama 5 menit, maka pabrik akan menghasilkan berapa biskuit. Nah, ini satu pabrik memproduksi 200 biskuit setiap menitnya. Nah, kalau 5 menit pabrik itu bisa menghasilkan berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Kita jawab. Nah, 200 kalau 1 menit itu hasilnya berapa? 200. Nah, sekarang kalau 2 menit bisa menghasilkan berapa? Ya 200 kali 2 berarti 400. Kemudian 200 kali 3 menit berapa hasilnya? 600. Kemudian 200 kali 4 hasilnya 800. Dan yang terakhir 200 kali 5 menit, karena ya tadi soalnya menginginkan 5 menit. Jika beroperasi selama 5 menit maka akan dihasilkan berapa? 1000. Nah, ini dari sini kalau kita kaitkan dengan kelipatan bilangan, maka hasil dari perkalian tadi, yaitu ini 200, 400, 600, 800, dan 1000, inilah yang dinamakan dengan kelipatan bilangan berapa? 200. Nah, ini adalah konsep atau pengertian dari suatu kelipatan. Jadi bisa disimpulkan kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli tadi berapa? Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah pengertian dari kelipatan bilangan. Baik, untuk lebih memahami ini, mari kita lanjutkan bagaimana cara menentukan kelipatan suatu bilangan.
Contoh, kelipatan 5 yang kurang dari 30 adalah bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 30 adalah, berarti yang kurang dari 30 ya. Bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 30. Mari kita tentukan. Ingat, kelipatan adalah hasil perkalian dari bilangan dengan bilangan asli. Kita tentukan sekarang. Kita tuliskan kelipatan 5 atau K5 itu adalah 5 kali 1 dulu. Berapa hasilnya? 5. 5 kali 2 hasilnya 10. 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian 5 kali 4 20. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. 5 kali 6 30. Kita lanjutkan. 5 kali 7 35. Nah, dari soal diminta kelipatan 5 yang kurang dari 30. Berarti kita ambil yang mana? Yaitu ini ya. Yaitu 5, 10, 15, 20 dan 25. Mengapa 30 dan 35 tidak dituliskan? Ya karena kurang dari 30. Karena ini meskipun 30 dan 35 itu juga merupakan kelipatan dari 5. Tapi tergantung soalnya. Gitu. Jadi ini 30 juga merupakan kelipatan 5. 35 juga merupakan kelipatan dari 5. Nah, namun karena ini kurang dari 30, maka kelipatan 5 yang kurang dari 30 adalah 5, 10, 15, 20 dan 25. Baik, sampai di sini jelas anak-anakku? Baik. Ini cara yang pertama. Ada cara yang lain, yaitu cara kedua. Cara yang kedua ini yaitu dengan cara menjumlahkan dengan bilangan tersebut. Menjumlahkan dengan bilangan yang dicari kelipatannya tadi. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu 5. 5 kita tambah bilangan tersebut, yaitu berapa? 5. Jadi berapa? 10. Kemudian dijumlah lagi, tambah 5 lagi berapa? 15. Gitu. Kemudian tambah 5 lagi, yaitu berapa? 20. Tambah 5 lagi berapa? 30. Nah, sehingga bilangan yang dicari kurang dari 20, maka yang ini hasilnya. Caranya sama. Cara yang pertama tadi ini adalah dengan cara mengalihkan dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau dengan bahasa yang mudah, itu kelipatan itu sebetulnya boleh dikatakan sebagai bilangan loncat. Nah, di sini loncat berapa? Loncat 5. Ini berapa loncat berapa? 5. Ini loncat berapa? 5. Loncat berapa?
5, loncat berapa? Dan seterusnya. Loncat 5, dan seterusnya. Demikian cara mencari satu kelipatan. Nah, seperti halnya pada faktor tadi, ada faktor persekutuan, maka di sini kelipatan juga ada yang dinamakan dengan kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan hanya untuk satu bilangan. Nah, coba kita pelajari bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah bilangan kelipatan yang sama untuk dua atau lebih bilangan. Sebagai contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita cari dulu kelipatan persekutuan. Maaf, kelipatan ya. Kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan yang kita cari. Jadi kita cari kelipatan 6 dan kelipatan 9 dicari sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu, nanti kita tentukan bilangan kelipatan yang sama untuk kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang kita kerjakan, kita tentukan hasilnya. Yang pertama, kita cari dulu kelipatan 6. Berapa kelipatan 6? Boleh dengan cara perkalian, boleh dengan cara penjumlahan. 6, kalau kita jumlahkan, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Berapa ini? Setelah 18 tambah 6 berapa? 24. Tambah 4 lagi, tambah 6 lagi 30. Kemudian 36. Kemudian berapa? 36 tambah 6 42 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 9. Kelipatan 9 kita mulai dari 9. Nah, ini kelipatan terkecil dari suatu bilangan itu adalah bilangan itu sendiri. Dalam hal ini adalah 9. Kemudian berapa? 9 tambah 9 18. Tambah 9 lagi berapa? 27. 27 tambah 9 36. Tambah lagi berapa? 36 tambah 7, maaf, 36 tambah 9 50 kali 5 ya, 45. Coba kita lihat dari sini. Kita sudah menemukan bilangan kelipatan yang sama belum? Nah, ini udah nggak ya? Oh, ternyata ada, yaitu berapa? 36.
Setelah itu, oh ternyata belum kita temukan. Oh, berarti sudah kita temukan, yaitu berapa? 36. Sehingga bisa kita tuliskan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah berapa? 36. Ini kalau misalnya kita lanjutkan lagi, pasti nanti akan ketemu lagi bilangan kelipatannya. Gitu. Nah, demikian untuk menentukan kelipatan persekutuan. Cukup jelas anak-anakku? Ya. Baik. Sampai di sini dulu untuk materi tentang kelipatan. Dari apa itu kelipatan, kemudian bagaimana cara menentukan kelipatan, sampai pada cara menentukan kelipatan persekutuan. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang bilangan prima. Demikian, terima kasih.